Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pada malam ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk malam ini kita ada beberapa materi dan ini sepertinya buat bekal Bapak Ibu ya, karena minggu depan kan kita off kelas karena Bapak Ibu harus menulis. Nah, kira-kira materinya seperti apa sih gitu, dan atau mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan, bisa nanti berbicara terlebih dahulu kepada Coach Aseri, nggak apa-apa. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Coach Aseri. Silakan Coach. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau suara saya kurang jelas, tolong Vita dia ingetin ya, atau Adinda ya. Iya, siap Coach. Oke. Bapak-bapak semua, kakak-kakak, adik-adik yang saya hormati, sekarang kita masuk hari keberapa ini? Ke-6. Ke-6 ya, betul ya? Oke. Pertemuan ke-6 dari total 8 pertemuan, kita akan punya pertemuan 2 terakhir nanti di 2 minggu lagi. Jadi ini hari Jumat ini, lalu besok Senin Jumatnya kosong, lalu Seninnya lagi masuk sama Jumatnya terakhir penutupan. Baik, materi malam ini sangat banyak. Materi malam ini sangat banyak, sudah saya bagikan di teman-teman melalui panitia. Silakan dikirim saja semuanya ke para peserta, supaya mereka tidak kesulitan membuka di laptop masing-masing. Karena kita banyak sekali materi, ada 5 kalau nggak salah ya, 5 slide. Yang dikirim itu dulu ya. Halo Vita atau Dinda? Iya Coach. Yang dikirim ini dulu aja. Yang 9, 10 dulu ya. Oh, iya oke. Nanti setelah itu baru yang sisanya. Oke, yang nomor 9 boleh kita buka ya. Oke. Silakan dibantu dibuka sama Adinda atau Vita ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, kita lanjut, yaitu materi hari ini namanya writing 3. Kemarin writing 2, sekarang writing 3. Saya sedang di restoran, jadi kalau ada suara berisik mohon maaf ya. Sekarang kita masuk, buka, klik, next slide. Silakan. Nah, ini kita masuk writing 3. Berikutnya. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu, itu semua tools, aplikasi yang Bapak Ibu harus bisa ya. Harus bisa. Nah, itu yang sudah dibagikan kemarin Bapak Ibu sudah mendeley.com, masih ingat? Sudah ya? Mendeley.com sudah. Nah, sekarang aplikasi yang lain adalah Grammarly.com dan Turnitin.com. Apa bedanya? Grammarly.com bagi yang tulisannya dalam bahasa Inggris itu aplikasi perbaikan grammar atau istilah kita proofread ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri, download. Itu ada yang gratisan, ada yang berbayar. Coba yang gratisan dulu ya. Lalu Turnitin.com. Kalau Turnitin.com itu cek plagiarisme atau cek plagiasi. Berapa persen tingkat Turnitin plagiarismenya. Itu Turnitin.com ada yang versi gratis kalau nggak salah 14 hari. Sisanya versi berbayar. Tapi ada murah kok di marketplace. Nah, yang kemudian yang ketiga plagiarism checker. Plagiarism checker tuh banyak. Ada yang salah satu websitenya plagiarismchecker.co. Bapak Ibu kalau ketik plagiarism di internet nanti banyak. Iya. Oke. Silahkan nanti kalau ada waktu dibuka-buka ya. Sekarang kita cek dulu ya isi website, isi PPT-nya. Next slide. Minta tolong dia. Slide berikutnya. Kau dapat rumah mah aku. Jadi ini ada tambahan informasi Mendeley. Kalau kemarin Bapak Ibu teman-teman kan mendeley.com.
Nah, kalau pakai Mendeley Reference Manager harus ditambah dengan aplikasi Mendeley Site. Jadi kalau MRM hanya bisa jalan kalau ditambah Mendeley Site. Sedangkan MD, Mendeley Desktop, bisa berjalan sendiri di laptop. Saya ulangi ya, untuk di laptop, MRM, Mendeley Reference Manager harus bersama dengan Mendeley Site untuk citasinya. Sedangkan Mendeley Desktop itu bisa reference dan bisa site. Itu bedanya Mendeley yang sekarang begitu. Mendeley yang dulu kan Mendeley Desktop. Sekarang Mendeley Desktop sudah ditiadakan, cuman kita masih punya filenya yang Bapak Ibu download itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu cek ke website Mendeley, adanya tinggal Mendeley Reference Manager atau MRM dan Mendeley Site. Makanya saya kemarin beritahukannya hanya Mendeley Desktop dulu. Untuk Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site, nanti kan akan ada pertemuan bonus ya, tentang Mendeley nanti kalau nggak salah. Setelah selesai acara. Bapak Ibu sekarang pakai aja Mendeley Desktop dulu ya, yang gampang, murah meriah, bisa digabung dengan MS Word kan. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang mau coba Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site, silakan. Next slide, slide berikutnya. Nah, Grammarly itu apa? Yaitu berikutnya. Ini contoh berikutnya itu slide-nya. Ini misalnya kita mengetik ya, MS Word. Menulis ilmiah itu mudah dan berfaedah. Misalnya mengetik begitu. Atau apapun, kalimat apapun. Sebenarnya untuk mentranslate ke bahasa Inggris itu gampang. Nah, coba next slide-nya. Dia. Nah, itu ada tombol menu file, home, insert, itu sebelah kanan yang ditunjuk panah review. Silakan diklik review. Buka MS Word-nya, ketik sebuah kalimat, lalu cari di tombol menu itu namanya review. Semuanya pasti ada ya. Nah, coba kita klik tombol review. Coba diklik dia slide berikutnya. Nah, nanti akan ada panah nomor 1, 2, 3 itu begini. Panah 1 itu artinya diarsir, di highlight yang tulisan mau ditranslate. Panah nomor 2, setelah tadi tombol review, maka klik panah nomor 2, pilihannya 3. Translate dokumen, translate selected text, yang diselect saja. Nah, yang dipilih yang translate selected text, yang dipilih karena sudah diarsir itu ya. Lalu, panah nomor 3, pilih bahasanya. Dari Indonesia to English. Nah, diklik itu dipilih. Lalu di bawah dikit ada tulisan insert. Ya kan itu kelihatan kan Microsoft Translator ada panah insert. Kalau insert itu artinya mengklik insert maka tulisannya nanti bisa ada tambahannya yang bahasa Inggris. Coba di next slide. Nah, di bawahnya muncul bahasa Inggrisnya. Writing scientifically is easy and useful. Udah begitu saja. Kan Bapak Ibu, saya bilang kalau menulis bahasa Indonesia nanti biar translate-nya pakai komputer. Ya. Oke. Itu menggunakan Microsoft Translator langsung dari MS Word. Ada juga teman-teman bisa kadang-kadang menggunakan Google Translate. Google Translate ya, bisa juga. Bedanya kalau Google Translate kalimatnya bisa panjang, banyak. Kalau ini terbatas. Jumlah barisnya itu terbatas. Oke, next slide sekarang. Nah, sekarang yang Grammarly yang ini, grammarly.com, bisa dicoba grammarly.com. www.grammarly.com. Bagi yang sudah punya akun, ya sudah. Bagi yang belum punya akun, silahkan membuat akun sehingga nanti ada tulisan My Grammarly. Akunnya akunnya Bapak Ibu. Pakai akun yang sama dengan Mendeley aja, ya bisa. Tapi harus memohon dulu ya, nanti baru dikasih. Jadi mendaftar akun dulu, register dulu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa upload. Itu ada tulisan upload di tengah itu, dokumen yang mau dicek Grammarly-nya. Next slide, bisa next dia. Nah ini contoh bahasa Inggris yang dimasukkan di Grammarly. Kalimat-kalimatnya lah oleh Grammarly ditandai warna merah yang perlu diubah. Nanti perubahannya bagaimana, nanti di sebelah kanan ada rekomendasi perubahannya. Kalau sudah warna hijau berarti udah oke ya. Kalau merah itu berarti banyak yang perlu dirubah. Kan grammar kita kan
Kalau kita orang Indonesia itu menggunakan grammar Inggris itu kan tidak terlalu bisa ya, karena biasanya kan hanya berbicara misalnya ya. Nah ini bisa untuk grammarnya perbaikan di sini, nggak usah bayar ke orang. Bapak Ibu nggak usah bayar kemana-mana untuk perbaikan grammar, asal tahu cara makainya ya. Aplikasi Grammarly.com ada yang berbayar, ada yang gratis. Coba dulu yang gratisan, kalau suka boleh beli berbayar. Itu paling 100.000 nggak sampai. Ya, murah kok. Cek aja di marketplace ya. Next. Nah, ini contohnya waktu memasukkan Grammarly. Dia akan suggestion apa yang perlu spellingnya diperbaiki. Contohnya itu 8-year-old, yang satu pakai, yang kiri merah tidak pakai garis-garis penghubung, yang hyphenation ya, namanya hyphen, yang satunya pakai ini yang kanan. Terus lalu nanti dia sebelah kanan ada panah correctness-nya berapa. Correctness-nya berapa banyak ya. Nah itu caranya. Ada 57 overall score-nya. Nah correctness-nya 27 misalnya. Apa saja? 8-year-old, bawahnya grown up, sebelah kiri itu. Up, at, move. Itu dia kasih tahu. Oke. Next slide. Nah sekarang Turnitin. Kalau tadi Grammarly perbaikan grammar, kalau Turnitin mengecek tingkat plagiasi. Coba kita masuk dia. Next slide. Ini Bapak Ibu ketik saja di internet turnitin.com. Ini webpage ya, pakainya webpage. Turnitin.com. Nah ini nanti Bapak Ibu login. Kalau yang belum punya berarti harus create akun ya. Ya, create akun. Lalu akun Bapak Ibu masukkan apa yang mau diingat. Tapi diingat-ingat ya, jangan pernah lupa akun itu ada user ID dan password ya, jangan pernah lupa ya. Bikin ya. Nah, kalau saya sih supaya nggak lupa, saya bikin banyak yang sama, tapi itu secara security juga katanya nggak bagus ya. Malah ngomong di sini. Oke, terus, nah sekarang yang lain itu plagiarismchecker.co. Nah, misalnya contohnya gini, kita ketik di internetnya plagiarismchecker.co. Lalu di situ ada mau apa? Mau plagiarism checker atau grammar checker atau paraphrasing tool. Ini gratisan juga. Kalau paraphrasing itu pengubahan kalimat, kalau grammar itu pengubahan struktur grammar bahasanya, tata bahasanya. Grammar check itu pengecekannya, lalu di paraphrase, maksudnya gitu loh. Di grammarnya mana yang kurang tepat, lalu di paraphrase dengan merubah kalimat kalau tingkat plagiarism checkernya tinggi. Jadi ada plagiarism checker, ada grammar check, ada paraphrasing tool untuk memperbaiki paraphrase kalimat. Oke, itu bisa dicoba. Itu gratisan ya, yang plagiarism checker itu gratis. Next slide. Nah, ini caranya masukkan teksnya. Coba bikin satu kalimat saja, jangan semua isi dulu. Namanya juga mau coba. Insert your text here. Nah, di copy, terus dipastikan di insert your text here. Lalu di bawah ada tulisan upload file. Upload filenya tinggal di-upload kanan bawah itu. Sudah. Kalau bentuknya file yang di attachment di situ maksudnya ya. Nah, itu dikasih tahu kiri bawah. Keluarkan semua URL atau hal-hal yang tidak perlu. Contohnya daftar pustakanya Mendeley itu nggak boleh ikut dalam dokumennya ya, keluarin dulu ya, baru diupload. Kalau enggak nanti tingkat menirunya dianggap banyak sekali. Next slide. Nah ini contoh sebuah kalimat dimasukkan. The result revealed that transformational leadership and organizational culture were positively and significantly related to change management. Temuan atau hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi ternyata berhubungan positif dan signifikan terhadap perubahan manajemen organisasi. Nah, kita mau tahu ini, mau cek plagiarisme kemana ini? Ini sama dengan kalimat siapa tahun berapa. Ditulis ada di tombol cek plagiarismenya itu, ada kan tombol biru tuh ya. Satu kalimat masukkan tombol biru, mau tahu apakah
masuk di internet punya siapa. Klik aja, next slide Vita. Nah, ternyata untuk kalimat itu unik semua, 100% unik. Nah, karena ini aplikasi gratisan, kadang-kadang kurang akurat. Dia bilang unik 100%, padahal ini kemungkinan kalau dicek pakai Turnitin, nanti akan ditandai yang warna merah, bukan hijau. Ini kan hijau semua ini menurut dia. Ya kan, unik hijau, unik hijau, unik. Kalau pakai Turnitin kelihatan merah, merah, merah. Artinya Turnitin lebih akurat. Saya selama ini pakainya Turnitin. Turnitin Bapak Ibu bisa coba sendiri, nggak usah nyuruh teman, nggak usah nyuruh orang. Kita harus bisa ya, praktis, praktis, praktis. Harus bisa. Nanti masalahnya kalau sudah bisa kita nyuruh orang silakan. Tapi kitanya bisa dulu. Karena ini APWC itu semua membuat Bapak Ibu bisa lebih terampil dengan semua jenis tool, jenis digital writing, menghubung-hubungkan antar aplikasi ya. Di awal memang kelihatan sulit atau repot. Tapi dalam sebulan Bapak Ibu jatuh bangun nggak apa-apa, setelah itu enak ya. Oke, next slide. Habis. Vita, habis slide-nya? Sudah habis, Coach. Oke, escape, dikeluarin. Stop. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum kita masuk ke PowerPoint yang kedua ya. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Saya nggak bisa baca chat Vita ya. Dibacain boleh kalau memang mau dibacain. Iya, siap. Ini ada dari Pak Berry, Coach. Apa? Pilihan bahasa di Word tidak lengkap, tidak ada bahasa Indonesia. Begitu. Masa? Bet kok nggak bisa bahasa Indonesia gimana? Ada. Tadi aja ada contohnya itu Indonesia ke English ya. Maksudnya apa, Pak Berry? Ya, Coach. Pilihan bahasa yang akan diganti tidak ada di saya, Coach. Di saya nggak ada punya. Maksudnya di saya nggak ada punya, komputernya Pak Berry nggak ada pilihan Word-nya. Nggak ada, Coach. Coba aja ditampilin. Tadi itu ada semua kok. Itu kan Word itu kan bawaan dari Microsoft, pasti ada kok. Diklik aja nanti pilihannya. Mungkin tempatnya belum tahu dari di sebelah mana. Buka aja, share. Bentar, Coach. Bapak Ibu biasakan ya kalau mau diskusi bertanya, share-nya disiapin. Di share dulu, Coach ya. Diapain? Ya, di bentar, Coach. Seperti ini, Coach. Ya. Sekarang menunya, itu review ada, lalu translate, pilihnya yang selected text ya. Klik. Nah itu sebelah kanan kan ada, tunggu sebentar. Nah itu bahasanya English to Rusia, diganti Englishnya Indonesia to English. Oh, iya. Indonesia to English. Oke. Nah, lalu Bapak pilihnya insert atau ada dua. Sebelum insert ada panah tuh kan. Setelah kata insert tuh di bawah. Bawah. Insert. Nah itu pilih dulu. Ada insert, ada copy. Bedanya kalau insert langsung ganti. Coba klik insert. Yang bahasa Indonesia langsung Inggris. Nah, kalau copy, Bapak copy taruh di bawahnya ya. Oke. Bedanya itu. Nah, kalau dipraktekkan kan jadi tahu ya. Teman-teman jangan khawatir ya, di sini semua satu keluarga. Jadi kita saling support kayak teman-teman yang sudah bisa. Kalau saya belum sempat jawab di WAG, kita saling dukung-mendukung ya, langsung diberi jawabannya gitu. Kayak Pak Acep juga sering jawab tuh, terima kasih Pak Acep. Yang lain yang sudah bisa bantu jawab, bilang aja bantu jawab gitu aja ya. Terus nanti kan akan saya cek lagi WAG-nya, kalau bantu jawabnya perlu ditambah, nanti saya tambahin ya. Itu ada yang raise hand. Vita. Iya, Bu Roseva. Silakan Bu. Bu Eva, bagaimana Bu Eva? Kita belum nemu juga ya, Coach. Ya, di-share aja.
Tadi Pak Beri udah nemu tuh. Iya, kayak tampilannya Nah. beda sama Pak Ferry tadi. Oke. Sekarang masuk review. Review. Nah, lalu diarsir kata-kata belum ketemunya diarsir dulu. Nah, lalu setelah review language, itu ada tulisan language itu di bawah mailing ya, dipilih yang selected. Selected. Yang language ini ya? Ya, enggak translate, sorry, translate. Ya, klik aja. Selection. Nah, itu selected, selection ya. Sekarang sebelah kanan akan muncul, nah Ibu pilih itu. Selectionnya itu to English, itu ada tulisan from Indonesian to English, sudah itu Bu. Iya. Di bawahnya ada tulisan insert Bu. Iya. Klik aja insert, nanti langsung berubah yang kiri. Nah, oh iya. mantap Bu Eva. Tadi yang coach tadi tuh muncul di bawahnya. Beda-beda, MS Word-nya beda-beda. Oh gitu. Versi MS Word-nya mungkin, ya. Makasih Coach. Makasih sama-sama. Oke, ada lagi Vita? Bisa ya untuk translate. Makanya saya bilang kemarin Indonesia dulu aja nggak apa-apa, kan kita lebih enak kalau ngetiknya Indonesia. Nanti translate boleh. Kalau translate jangan sekaligus panjang semua ya. Sedikit demi sedikit dibaca lagi, sedikit demi sedikit baca lagi ya, begitu ya. Kalau sudah pakai Grammarly, begitu translate nanti Grammarly-nya di sebelah kanan kedip-kedip dan menggarisbawahi mana yang akan diganti menurut Grammarly. Gitu, bagus itu. Ya nantilah ya, kalau sekarang ini dulu aja. Baik, kita masuk materi berikutnya, Vita. Baik, Coach. Kalau ada nanti tanya jawab silakan. Sekarang kita lanjut. Next, ini yang ke-10 ya, checking. Nah, mengapa kita perlu melakukan checking atas tulisan kita? Jadi begini, tadi kan Bapak Ibu sudah ada berapa aplikasi itu? MS Word, pakai Mendeley, pakai Grammarly, pakai translator, kemudian pakai plagiarism checker. Nah, sekarang checking. Checking itu nanti pengecekan hasil tulisan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam minggu depan ini kan seminggu kosong. Kita nggak ada Zoom. Bukannya kita libur, sayanya libur, panitia libur untuk Zoom-nya. Tapi Bapak Ibu tidak libur ya, praktis. Itu diberi waktu 1 minggu jeda. Nah, sekarang kita masuk Vita. Next berikutnya. Next slide. Nah, sekarang Bapak Ibu kan akan mengirim artikel ke sebuah jurnal yang bahasa Indonesia bisa dikirim ke sini, sinta.kemdikbud.go.id.jurnal. Kemarin ada Dea ya kalau nggak salah ya, tanya jurnal, kita bisa milih jurnal gitu loh Dea. Nah, kalau nggak ke Scopus yang bahasa Inggris ya. Nah, terus aplikasi yang di bawahnya tulisannya Journal Finder dari Elsevier. Itu yang kemarin saya bilang, nggak usah khawatir judulnya masukkan, abstraknya masukkan, Journal Finder suruh nge-find, cari jurnal yang cocok di internet buat kita apa. Akan dicarikan sekitar 30 atau 40 jurnal. Nanti kita baca satu-satu tinggal milih yang biayanya paling murah atau yang gratisan, yang waktunya paling cepat dari mulai submit sampai review, kemudian dari review sampai publish, itu ada tulisannya berapa minggu. Dan jangan lupa punya ORCID. ORCID itu sebuah aplikasi untuk nama kita dan user kita masuk. Selama ini Bapak Ibu kalau mengirim email pakai apa? Gmail kan, misalnya ya. Nah kalau ORCID itu sama, nomor dan orchid.org. Jadi nomor kita berapa, kita daftarin di ORCID. Lalu lintas ke tulisan ilmiah pakainya ORCID ya. Kalau Gmail kan nggak dipakai. Sangat jarang yang pakai Gmail. Oke, sekarang kita masuk satu-satu ya, perhatikan ya. Semua mencoba ya. Semua siap mencoba. Nanti kalau untuk mengulang yang tadi kan bisa mendengarkan rekamannya maupun mengulang PPT yang tadi. Sekarang kita masuk PPT yang baru, semua mencoba. Satu persatu. Next slide. Silakan dia. Saya akan memberitahukan bahwa di dalam alur dari mulai author, penulis mengirim, submit paper, sampai terakhir reviewer menyetujui review dan rekomendasi, itu alurnya ada 3 minimal. Author itu penulis, editor tuh yang ngurus jurnal,
di sana di tempat jurnalnya ya. Reviewer itu orang yang ditugasi oleh editor untuk mereview paper Bapak Ibu apabila lolos dari editor. Jadi author itu pintu pertama itu editor akan mengecek apakah ini layak terbit, apakah sudah mengikuti aturan, apakah sudah pakai Mendeley, apakah tingkat plagiarismenya di atas 20%. Itu pintu pertama. Kalau tidak memenuhi basic requirement, tidak met, ya, maka langsung reject, panah ke bawah tuh. Reject langsung, reject itu ditolak. Belum dilihat isinya. Makanya saya bilang, sebelum lihat isinya mereka akan lihat dari sisi tingkat plagiasinya, kecocokan template-nya benar apa tidak, huruf kecilnya berapa, huruf besarnya berapa. Itu dicek semua dulu. Belum lihat isi nih. Kalau sudah ternyata basic requirement-nya met, cocok, berarti yes untuk di-assign reviewer. Berarti editor, lolos dari editor masuk ke reviewer. Reviewer akan dikirimin. Reviewer itu sudah nama-namanya ada di tangan editor. Editor akan membagi, kalau yang kesehatan ke reviewer yang ini, kalau yang ilmu ekonomi ke reviewer itu. Satu paper biasanya blind review 3 orang dari berbagai negara, tidak harus satu negara ya. Kalau yang bahasa Inggris, kalau yang bahasa Indonesia kan satu negara sama ya. Blind review itu si reviewer itu blind buta terhadap ini paper tulisannya siapa pengarangnya. Karena nama pengarangnya dibuang. Dan kita tidak bisa tahu reviewer kita itu siapa. Karena semua lewat editor. Kalau itu nanti ada review dan rekomendasi-rekomendasi, maka reviewer akan kembalikannya ke editor. Bukan ke kita langsung sebagai author. Ke editor, editor akan mengkolek dari 3 reviewer itu. Reviewer yang satu dengan yang lain juga nggak saling tahu. 3 itu nggak saling tahu. Nanti editor mengkolek reviewer 1, reviewer 2, rekomendasinya begini, revisinya begini. Editor akan memutuskan lagi apakah mereject karena terlalu banyak reviewer mengatakan ini tidak sesuai, maka editor mereject lagi. Reject itu dikembalikan. Atau kalau editor menganggap ini bisa dikasih decision untuk revisi, kalau decisionnya untuk revisi, editor akan mengirim ke author, revise the paper based on this recommendation. Tolong revisi paper Anda sesuai dengan rekomendasi para reviewer sebagai berikut. Nah, kita dapat email untuk revisi. Kalau misalnya editor merasa bisa dibuat keputusan langsung untuk accept, maka editor akan accept. Itu semua yang menentukan editor ya. Nah, enaknya jadi editor itu tangan besi ya. Mau nolak-nolak, tapi ya mereka pasti pinter-pinter ya. Jangan khawatir ya. Mereka sudah dididik menjadi editor itu kan lebih sulit. Editor di sini bukan seperti editing dalam istilah kita ya. Editing itu tukang ngedit naskah bukan, tapi editornya jurnal, manajer jurnal lah bahasanya ya. Manajer perusahaan jurnal itu. Dia mengkolek dari author yang ngirim, dia akan membagi-bagi ke reviewer, nanti dilihat lagi nih rekomendasinya apa, reject apa reject dikembalikan ke author, revise juga dikembalikan, tapi sambil diminta merevisi. Kalau penulisnya disuruh merevisi, nggak merevisi gimana? Kan ada batas waktu tuh sekian minggu atau sekian bulan. Kalau penulis nggak merevisi ya sama aja berarti kan, nggak ngirim lagi ke editor lagi. Kalau ngerevisi lagi masuk ke submit a paper lagi itu, panah itu, dicek lagi memenuhi syarat tidak, dikembalikan ke reviewer, lalu nanti decision-nya apakah revisi lagi. Revisi bisa berkali-kali ya. Atau hasil revisinya nggak menarik, reject lagi. Ya begitulah namanya juga jurnal kan. Kalau mau ya nyetak sendiri, nerbitin sendiri, jual sendiri ya. Tapi kan persyaratan di dalam kenaikan pangkat maupun publikasi ilmiah kan harus direview. Sebuah publikasi ilmiah tanpa melalui editor, tanpa melalui reviewer, ujuk-ujuk muncul di jurnal, patut dipertanyakan. Kenapa kok bisa? Maka Bapak Ibu harus punya bukti, surat submitnya mana di-save, disimpan. Surat jawaban dari editor mana disimpan. Surat revisinya seperti apa disimpan. Biasanya pakai email ya. Lalu nanti ngirim balik disimpan. Itu bukti komunikasi antara author dengan jurnal. Itu akan ditanya biasanya apalagi bagi yang kenaikan pangkat.
Kemarin ada yang nanya kan kenaikan pangkat ya. Siapa ya? Ibu siapa? Ibu Hajah ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang next slide. Sekarang semuanya coba yang bahasa Indonesia masuk ke sintakemdikbud.go.id atau semua coba aja. Ini tinggal diklik saja yang biru atau diketik ulang atau di copy, taruh di internet ya. Silakan dicoba. Sudah? Nanti kita next slide kita. Nah, tampilannya begini, sudah sama belum? Silakan dicek sudah sama belum? Oke, kalau sudah sama, panah nomor 1 itu ingat ya, sintakemdikbud.go.id/journals pakai S. Nah, sekarang ada tulisan panah nomor 5, filter, panah nomor 2, jumlah jurnal yang ada di Sinta 7.400. Ini waktu dulu ya, waktu. Terus jumlah publishernya 1.326. Jurnal yang Q1, S1, Sinta 1 sampai Sinta 6 ada tuh. Accreditation level namanya. Sekarang masuk panah nomor 5, filter. Ya, kelihatan panah nomor 5? Kanan atas bawah login, filter. Coba di filter ya. Oke, diklik ya. Next slide. Nah, ini yang kemarin kita bahas cara mencari jurnal yang cocok. Bapak Ibu, perhatikan panah nomor 6789. Misalnya panah nomor 6 rankingnya. Saya mau ngirimnya ke Sinta 4 aja Kan Sinta 1 lebih sulit, Sinta 2 di bawah Sinta 1, Sinta 3, 4, paling akhir Sinta 6 ya. Saya mau ke Sinta 4 aja. Nah, diklik itu panah nomor 8. Oh, subjek areanya panah nomor 7 di filter. Oh, saya sosial misalnya. Ada yang health, ada yang education. Diklik saja kotak nomor 9 masing-masing itu art atau ekonomi. Diklik satu saja ya, mana Bapak Ibu itu bidangnya apa. Yang religion kemarin siapa itu? Agama itu ada tulisannya religion. Lalu di bawahnya ada tulisan filter jurnal. Ya kan? Di bawahnya ada tulisan filter jurnal. Klik coba Vita dia, diklik. Next slide. Nah, langsung keluar berapa itu? Berapa record Vita? 117 jurnal. Sinta 4 yang sosial. Tadi kan pilihannya Sinta 4 yang sosial ya. Nah, ini udah banyak ini. Publikauma, reformasi. Itu kalau ke bawah nanti banyak sekali dan kita bisa tahu. Itu kelihatan ya, Sinta berapanya? Sinta 4 sebelah kanannya Garuda. Sinta 4 akreditasinya sebelah kanannya Garuda. Garuda itu kayak Google Scholar-nya Indonesia lah, gampangannya gitu ya. Itu kalau dicek Bapak halamannya berapa itu Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya next. Halaman ini, halaman tampilannya kan. Begitu ya teman-teman ya untuk yang bahasa Indonesia. Next. Sinta 1 dan Sinta 2 juga bahasa Inggris ada. Ini sekarang kalau misalnya pilih tadi yang reformasi misalnya ya. Perhatikan Bapak Ibu, ingat ya. Kalau melihat sebuah jurnal, baca jurnal ini tentang apa. MN scope-nya bahasanya. Tujuannya apa, scope-nya apa. Terus baca isu, masing-masing isu. Contoh isu terakhir, terbitan terakhir dilihat, oh begini. Nah, jangan lupa kalau mau submit ada author guideline yang B. Author guideline itu petunjuk bagi penulis yang mau kirim. Harus ikuti petunjuk itu. Hurufnya ukuran berapa, maksimal berapa lembar, tabelnya, tulisan tabelnya seperti apa, style citasi atau style referensinya seperti apa. Kalau dia minta stylenya APA, di Mendeley kan tinggal diklik kemarin. Kalau dia mau berubah stylenya pakai IE3, i3, tinggal dipilih stylenya. Tergantung author guideline. Jangan pernah mengirim jurnal, artikel jurnal ke jurnal, tapi tidak mengikuti author guideline, percuma. Bikin capek. Editor dikebalikin. Oke. Selanjutnya. Nah, ini contohnya kalau sudah masuk isunya ya. Di isu kalau diklik, mana A itu isu. A1 perhatikan tahunnya dan volumenya. Nah, A2 download PDF-nya. Jadi download PDF bisa melalui jurnalnya langsung ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi Vita dia? Ya, itu ya author guideline itu apa?
Author guidance itu nanti jenis naskahnya apa, ketentuan naskahnya mintanya di A4, jumlah maksimal halamannya berapa, 15 halaman, jenis hurufnya mintanya huruf yang bagaimana, ukuran 12 poin Garamond. Bukan Times New Roman, mintanya Garamond nih. Spasinya 1,5, ini harus diikuti. Waduh, capek Pak kalau ngikutin ini. Betul, saya juga capek. Saya kalau ngirim itu ngikutin begini, ini kadang-kadang saya perintahkan yang penulis kedua atau penulis ketiga. Cocok ini disamain nih dengan author guideline. Isinya sudah kita setujui. Nanti jadi kontennya udah kita sepakati. Nanti ini kan orang yang harus rajin nih. Ya jenis naskahnya, ini hurufnya. Ini kan orang yang harus memang rajin memelototin. Nah, cari teman Bapak Ibu yang mau memelototin ini. Jangan sampai mengirim tapi tidak sesuai dengan ini ya. Jangan ya, percuma nanti ditolak. Oke. Setiap jurnal beda-beda ya. Author guidelines-nya di-download, dilihat, dibaca yang teliti. Jangan mengirim tanpa mengikuti guidance ini. Next slide, Vita. Nah, juga dia bilang abstraknya, dia bilang begini, abstraknya harus pakai jarak antara abstrak dan nama penulis, jaraknya 3 spasi. Abstraknya harus ditulis pakai bahasa Indonesia dan Inggris, 2 bahasa maksudnya. 1 paragraf. Abstrak mencakup pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan. Dia mintanya begitu. Sudah begitu, hurufnya minta 12 poin, italic, 1 spasi. Atau kalau pakai yang ini Garamond yang bahasa Indonesianya. Garamond 12 PT, 12 poin. Kata kunci minta berapa? Coba kita lihat. Kata kunci di bawah abstrak 3 sampai 5 kata kunci. Nah itu beda-beda. Ada yang boleh sampai 7. Dan itu kata kunci diurutkan berdasarkan abjad dia minta. Dan jumlah kata dalam apa nih? Dalam abstrak tidak melebihi 200 kata. Waduh ampun ya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu kan hanya sekali saja untuk 1 artikel kan. 1 artikel 1 semester atau 1 tahun sekali kan capek-capek dikit nggak apa-apa ya. Ajak aja asisten Bapak Ibu itu yang ahli dalam bidang ini suruh ngikutin guidance ini. Bagi yang tidak suka dengan seperti ini. Pendahuluannya, lalu metodenya, lalu hasilnya, lalu kesimpulannya harus begini. Dia memberi guidance ke kita. Kalau mau ngirim ke situ, ke jurnal itu. Kalau mau ngirim artikel ke jurnal itu, guidance-nya begini maunya dia. Nah, next slide. Nah, referensinya juga dia minta apa ini? Nah, ini yang kemarin nanya. Referensi mengandung minimal 15 sumber rujukan, 80% diantaranya dari jurnal, sisanya sumber lain. Ya, karena ini Sinta 4 ya. Ini kan Sinta 4. Kalau Sinta 1, mintanya jurnal apa nanti? Sinta 1 atau Q bereputasi, kan tergantung nanti dibaca masing-masing ya. Referensi dipilih yang paling relevan, ditulisnya mengikuti gaya nama tahun, APA style. Masih ingat ya, APA ya. Contohnya, buku Dharma, Kakak. Terus kalau jurnal, Hilsen. Kalau buku itu ya, Dharma, Kakak, kurung buka 2011. Kalau jurnal, Hilsen et al. Gitu, mintanya begitu. Terus nanti dia kasih kontak person jurnal itu, kalau kita kurang jelas, kita WA atau kita email. Oke. Next slide. Nah, ini contohnya jurnal reformasi. Kan banyak pilihannya tadi ya. Pilih Sinta berapanya. Nah, ini lalu kita download namanya template. Template itu bentuk template-nya. Kita ketik. Ketiknya ini udah ada tulisannya. Judulnya harus 14 poin bold misalnya gitu ya. Penulisnya 12 poin bold. Enak kan udah ada tuh. Terus ikutin aja itu kotak-kotak template ini ya. Masukkan ke situ. Pakai aja nih, template itu diisi gitu loh, sesuai dengan ini ya. Ya kalau jurnal yang dipilih ini ya kan beda-beda. Ini kan untuk yang ilmu sosial ini. Next slide. Next. Udah nanti Scopus nanti dulu. Bagi teman-teman yang nanti saya akan masuk ke Scopus. Tadi kan Sinta dulu. Keluar dulu aplikasi Vita dia. Ya. Sampai sini dulu silakan mencoba tampilkan sinta.kemdikbud.go.id/jurnal. Bapak Ibu sudah pilih apa? Silakan. Siapa dulu? Vita tolong dicek ya. Siapa yang ingin bertanya pakai raise hand aja.
Silakan Bapak Ibu. Belum ada yang raise nih Coach. Itu ada itu. Tidak ada. Adanya Itu pertanyaan Coach. Pak Rahadi Mulyanto resen nggak itu kelihatannya dari sini? Bukan ya? Tidak, tidak Coach. Oke. Baik, Iya. baik. Ini silakan Wiim. Bu Iim, apa kabar Bu Iim? Baik, Katanya alhamdulillah. kemarin kesulitan apa? Sekarang udah tambah lagi materi baru. Tambah materi baru. Capek ya Bu Iim ya? Tapi berjuang terus Bu. Mencoba tetap ikuti coach. Iya Ya, dong. mohon izin tadi mohon diulang ketika udah klik reformasi, kemudian masuk ke isu ya. Itu di saya belum muncul isu ini. Oh, Ibu nggak harus ikut reformasi. Ibu bidang apa Bu? Ini saya lagi coba ngikutin yang coach. Oke. Ini. Ibu bidang apa Bu? Saya education. Nah, enggak, Ibu bidang penelitiannya apa, ilmu apa? Sosial apa? Iya. Education. Nah, Ibu pilih yang education aja. Coba share screen. Oke. Jadi langsung aja ya. Apa saya menggunakan device yang berbeda untuk laptop sama Oke. ini. Ibu pilih aja yang education coba. Saya coach. Education. Pilih education, nanti pilih salah satu jurnal yang education aja ya, biar cocok. Saya coach. Teman-teman kan kalau pakai yang device-nya sama lebih enak kalau mau share, tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kita satunya buat monitor Zoom, satunya buat ngerjakan kan, begitu ya. Boleh aja. Ya, coach, mohon maaf. Silahkan pilih yang education, pilihnya ya tadi waktu pertama milih itu loh Bu. Sinta berapa Bu Iim maunya? Ibu pernah ngirim ke Sinta belum? Ibu pernah ngirim? Apakah Ibu Iim pernah mengirim ke sebuah jurnal? Pernah, tapi belum. Apakah Ibu disyaratkan oleh kampusnya atau lembaganya harus Sinta sekian? Iya, diminta Sinta 3. Ya udah, Sinta 3 aja yang dipilih. Oke, Ya. Sinta 3 ya. Sinta 3 terus education. Begitu caranya ya teman-teman ya. Ya. Yang paling gampang sih Sinta 56 tuh. Wah, itu kekurangan artikel tuh. Yang penting kan Sinta. Sinta 56 itu kekurangan artikel. Saya tetap ngirim ke Sinta nemenin anak-anak S2 atau S1 yang mau ngirim ke Sinta 56. Enggak apa-apa. Kan Sinta yang penting. Ya, ini contoh coach ada jurnal penelitian ilmu pendidikan. Boleh. Kemudian diklik begitu ya? Iya, betul. Klik. Lalu Ibu lihat menu-menunya. Ya, karena susah. Ini ya apa beda device jadi. Enggak apa-apa. Ibu cek menunya apa aja, bacain aja. Oh, di sini kan ada impact factor, Terus Google Citation, Current Accreditation. Terus ada menu issue atau archive. Belum lihat, makanya tadi di atas itu author, subject, affiliation. Nah, di bawahnya kok saya nggak lihat itu ya, isu archive itu. Setiap jurnal pasti halaman pertamanya menampilkan seperti contoh tadi. Setiap jurnal. Jadi ada aim of scope-nya tentang apa, dia cerita, oh jurnal ini tentang begini gitu. Lalu nanti di dalamnya ada author guidance, petunjuk bagi author. Kemudian isu atau terbitan, publikasi tahun berapa, gitu ada Bu. Tapi kalau Ibu nggak share kan susah ini Bu ya. Iya. Ibu coba aja. Makanya bolehkah dipandu lagi itu dari tadi ketika coach menyampaikan reformasi, kemudian muncul ke isu itu klik yang mana ya? Oke, Vita dia kembali ke tadi yang masih awal-awal tuh Vita dia. Sampai muncul jurnal reformasi, Mbak. Ya, yang sebelum ini Vita dia. Oke. Yang masih pertama, awal-awal ya. Nah ini sebelum ini Vita. Sebelumnya lagi. Nah, oke. Stop. Ya. Jadi setelah filter diklik next Vita, setelah filter difilter berdasarkan Sinta 3 dan education. Begitu ya Bu ya? Ya. Oke, lalu pilih filter jurnal di bawah sudah, klik next Vita. Kalau di sini karena sosial S4 adanya Publikauma, reformasi gitu ya Bu ya. Pilih salah satu. Itu ada tulisan Sinta berapanya. Misalnya yang dipilih yang reformasi. Itu ada tulisan website jurnal tadi. Kan tadi ada tulisan Vita. Nih,
Oh, Google website Scholar ya. ada website, masuknya ke website, Bu. Oh, website. Ya, masuknya ke website ya. Teman-teman masuknya ke website, jangan yang diklik tulisan reformasinya, tapi Oh, websitenya ya. oke. Masuk ke website Ya, jurnal. tadi yang Kalau terlihat masuk berarti ke, klik iya, website-nya. jelas ya. Oke, thank you. Oke Bu Iim. Ya, Oke Vita dia di stop lagi. Ada pertanyaan lagi dari siapa? Maaf, Coach. Dengan saya Ya. Hasbi, Coach. Iya, Pak Hasbi. Minta tolong dijelaskan Gimana? M dengan Mendeley set kemarin kan gitu ya. Ini tolong dijelaskan lagi, tadi saya kurang paham Mendeley set dengan Mendeley set Coach. sama MRM nanti ada sesi khusus di sesi kapan ya Pak ya? Jangan sekarang Pak ya. Gitu. Nanti ada sesi khusus. Bapak pakai Jadi Mendeley desktop. maksud Bapak saya pakai nanti nggak bertabrakan misalkan. Bapak Ibu Oke, pakai nanti. Mendeley desktop saja dulu. Untuk materi MRM dan MSAT itu nanti ada sesi khusus, sesi tambahan, sesi bonus dari kita ya, dari kami ya. Siap, Bro. Nah, jangan ke sana dulu. Kecuali Bapak Ibu yang sudah tahu MRM dan MSAT. Itu aja. Pakai ini aja, tetap pakai Mendeley desktop dulu ya, teman-teman ya, sama MS Word. Oke. Gimana? Tuh, gimana? Halo, Pak? Oke enggak? Pak Aspi tadi? Iya, sudah oke. Sudah oke, baik. Saya Silakan. sudah pakai Nanti yang kita ada desktop. sesi khusus Pak, karena kalau itu agak panjang Pak, Siap. perlu waktu Siap. waktu 1,5 jam juga nanti ya, suatu saat ya. Siap. Oke. Berikutnya. Ini ada pertanyaan di chat Coach. Saya bacakan dulu ya. Ya, apa? Ini dari Pak Berry tadi sudah ya Pak Berry. Coach, jurnal yang saya tulis kategori hukum untuk wilayah Indonesia. Sementara target Scopus minimal Q3 dengan bahasa Inggris. Referensi berbahasa Inggris belum ada saran Coach. Dari Pak Berry. Jadi sorry agak hilang. Diulang aja. Oke. Ini kan Pak Berry itu menulis untuk kategori hukum ya Coach. Wilayahnya itu di Indonesia. Nah, sementara target Scopus minimal Gimana kalau kalau di perintahnya Q3 ya pakai Scopus setelah ini ya. Tadi kan baru pakai Sinta. Sekarang kita mau masuk Scopus. Tapi ini referensi berbahasa Inggris belum memadai gitu katanya Coach. Apakah ada saran? Pak Berry silakan ini aja dinaikkan. Siapa yang bertanya naikkan aja. Oke, gimana maksudnya ini, Pak? Izin Coach. Pak Berry? Ya. Jadi begini Coach. Saya sebenarnya masih ragu-ragu Coach. Untuk kategori Scopus Q3 bahasa Inggris, apakah semua referensi harus bahasa Inggris atau bisa referensi bahasa Indonesia tapi Q3 Coach? 80% referensi harus sesuai dengan target jurnalnya. Sisanya 20% boleh yang lain. Sering kita ulang-ulangi, Pak. Maksudnya jadi kalau target masalah, Coach. Kenapa, Pak? Kalau mengenai bahasa jurnal nggak masalah, bahasa Inggris. Nggak masalah. Yang penting kan Q3, Q1, Q2 itu boleh. Scopus kan sama-sama Scopus, iya. Yang penting itu aja ya. Terima kasih, Coach. Nah, kalau bahasa Indonesia Scopus kan nggak ada, Pak. Nah, itu masalahnya, Coach. Itu masalahnya. Ya kalau ada bahasa Indonesia Scopus kok luar biasa ya. Kan jurnal internasional syaratnya bahasa internasional ya. Begitu. Sementara pembahasan saya untuk wilayah hukum Indonesia Coach, khusus gitu. Pembahasan itu kan konten, Pak. Bapak mau bahas konten pakai bahasa apapun kan boleh. Oh. Kita bahas konten dimanapun, di negara manapun pakai bahasa apapun kan boleh. Oke. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, makasih banyak kok jurnal-jurnal hukum. Nanti kita akan masuk ke scopus.com setelah ini Pak Berry lihat ya. Tadi kan Sinta, nanti kita masuk ke Scopus. Ada lagi Vita? Kalau nggak ada kita masuk yang Scopus.com. Ada Coach ini satu lagi dari Pak Novit. Itu Bu Hajah tadi cat apa?
Ini Pak Novit, Coach. Oke, silakan. Ya, ini Pak Novit tanya cara memilih kata kunci apa ada tipsnya gitu dan apakah nanti ngefek ketika memilih kata kunci yang akan masuk ke editor atau proses approve ke penerbit gitu. Suaranya Vita kok putus-putus, diulang pelan-pelan. Pak Novit aja dinaikkan. Oh, oke. Pak Novit. Halo, selamat malam, Gus. Selamat malam. Izin om kamera soalnya lagi di ini Gus. Jadi dalam memilih kata kunci itu kan di bawah abstrak itu apakah menjadi mandatory ketentuan atau ada efeknya dalam proses approval-nya, Gus? Approval di internal editor publikasi. Ada tipsnya nggak? Soalnya kan tipsnya. yang biasanya kita biasanya sesuai tema, terus sesuai apa yang sering kita bahas gitu kan. Iya, itu betul. kan dari sisi kita, tapi dari sisi pembaca nanti gimana gitu. Mohon beri dari sisi kita, baik Pak Novit, dari sisi kita penulis, betul kata Pak Novit, variabel-variabel apa yang dibahas dalam artikel itu kata kuncinya apa, taruh tuh. Kalau 5 minta 5 ya kita siapkan 5. Lalu nanti editor akan memilih kata kunci yang menurut dia lebih cocok. Pak Novit kirim dulu 12 misalnya ya, nanti dia akan milih 5 di antara 12. Bisa itu. Di samping kitanya yang memilihkan, nanti kita kirim semua kata kunci yang menurut kita, nanti editor akan melihat kata kunci yang paling layak. Dan bahkan editor bisa merubah kata kunci yang dari kita kok ya. Yang kedua, apa fungsi kata kunci bagi penulis dan bagi pembaca? Bagi penulis, kalau kita mau cari artikel, kita pakai kata kunci seperti di Google Scholar dan Science Direct. Ingat kan kata kuncinya kita masukkan, enter, nanti keluar banyak artikel kalau kita sebagai penulis mencari artikel. Bagi pembaca, kalau mau cari artikel tentang sesuatu yang dia masukkan, ya kata kunci, enter. Semua yang di dalam papernya ada kata kunci itu keluar semua dari database. Itu fungsinya begitu. Jelas nggak, Novit? Novit jelas? Oh ya, siap. Oke, sip. Ya, nanti setelah ini ada materi PowerPoint 3 yang dari Elsevier Researcher Academy ya Vita ya, tentang kata kunci, abstrak dan lain-lain. Nanti kalau sempat ya. Ini dulu aja sedikit-sedikit biar nggak pening banget. Ada lagi Vita, kalau nggak kita ke scopus.com. Vita gambarnya berubah-ubah, Adinda bisa bantu? Sudah Coach, nggak ada Oke. lagi pertanyaan. Ya, kita masuk ke scopus.com. Sekarang teman-teman semua, kalau tadi sinta.com, sekarang scopus.com. Nah, semua praktekkan. Kan sudah punya loginnya toh? Kan login yang sama bisa dipakai di Scopus, Mendeley, ya kan, ingat nggak? Elsevier, Science-Direct. Nah, ini sekarang ketik scopus.com, kemudian nanti enter, ada sisi sebelah kanan atas, Vita. Next slide. Nah, itu ada tulisan login, terus sources. Kan ada tulisan sign in ya. Sign in-nya pakai sign in-nya Bapak Ibu punya ya. Terus sources yang ditekan ada 2 ya, sources dan author search. Kalau yang gratisan begini. Kalau yang berbayar sebelah kirinya ada tulisan document search. Karena ini gratisan Scopusnya, tulisannya sources dan author search. Dan saya sudah bilang, Bapak Ibu bisa banyak dapat gratis dari Scopus melalui teknik yang akan kita berikan. Sekarang panah yang tulisannya sources diklik. Kita dia next slide. Maka perhatikan tombol nomor 1, tombol nomor 2, tombol panah nomor 3, 4, 5. Masih ingat kemarin sudah dicoba sedikit, tapi belum ada PowerPoint-nya, sekarang ada PowerPoint-nya. Silakan diketik di tulisan 1 itu subjek area bidang Bapak Ibu. Tadi yang education ya. Yang manajemen. Itu tulisan panah nomor 1, kalau tanda panahnya subjek areanya dipilih, nanti panah nomor 2, enter subjek areanya itu. Enter subjek areanya nanti sesuai. Kalau subjek area, maka enter subjek areanya panah nomor 2-nya banyak. Kalau yang dipilih bukan subjek area, tapi title jurnal, nanti yang sebelah kanan itu muncul banyak jurnal title. Sekarang masukkan yang subjek area panah nomor 1, lalu panah nomor 2-nya Bapak Ibu klik. Cek bidang yang Bapak Ibu tulis. Cek bidang yang Bapak Ibu tulis. Sudah? Nanti kalau diklik, lalu dipilih panah nomor 3, display only open access journal. Display hanya jurnal yang bisa
akses secara open, secara terbuka. Lalu panah nomor 4, pilih Q1, Q2, Q3, Q4. Tadi siapa yang Q3 tadi ya? Ya, pilih aja kalau yang Q3, Q3 aja ya. Lalu source type-nya nomor 5, panah nomor 5, source type-nya pilih journals. Pilih journals. Oke. Lalu di apply. Apply itu aplikasikan, itu ada tombol apply di bawah filter refine list. Apply. Silakan di apply dia, Vita dia. Next, di apply. Nah, itu waktu di apply untuk subjek areanya management and accounting, business management and accounting, ini contoh saja ya. Perhatikan panah nomor 1, sudah dipilih enter subject areanya, business management and accounting, maka panah nomor 3 yang warna orange itu, display only open access, panah nomor 4, kuartil 4, Q4, panah nomor 5 hanya jurnal, maka langsung enter keluar 33 jurnal rekomendasi. Dia ada nggak dia? Dia kemarin kamu nanya ini nih. Nah, itu keluar 33 jurnal result. Nah, coba dicek nomor 1 apa? Oh, ACRN. Nomor 2 apa? International Journal Analysis Application. Terus bisa tahu langsung Q berapa dari persentilnya. Persentilnya kalau 23% itu Q berapa? Masih ingat? Q4 itu 0 sampai 25%. Q3 itu berarti berapa? 25 sampai 50. Gitu aja ya. Q1 berarti 75 sampai 100%. Bisa ketahuan dia Q berapa. Misalnya dipilih nomor 1 itu yang nomor 6, Vita dia, diklik. Yang ACRN. Nanti kita akan dibawa masuk ke, nah ini. Langsung ke jurnal itu ya. ACRN Journal of Finance and Risk Perspective. Perhatikan panah nomor 1, judul jurnal. Ada tulisannya open access. Panah nomor 2, dia di cover masih continue atau discontinue. Tulisannya to present. To present berarti sampai saat ini Bapak Ibu ngeklik kan. Berarti masih continue. Ya. Panah nomor 3 publishernya dari mana ini? Oxford Limited. Terus nomor EISSN. Nah, itu ada toh. Nah, terus panah nomor 7, homepage websitenya. Nah, masih ingat tadi homepage-nya kita langsung masuk. Jadi kita bisa dapat gratisan. Coba diklik panah nomor 7, Vita. Next slide. Nah, langsung masuk ke halaman jurnal. Seperti tadi. Ada current issue, ada info for author, ada submission, ada jurnal home-nya tahun berapa, volume berapa, ada ISS-nya ada semua. Yang tadi contohnya Ibu Iip tanya. Next. Nah, sudah sampai sini dulu. Oh ya, sudahlah sekalian aja ya. Kalau pakai Journal Finder gimana? Nah, sekarang ketik Journal Finder, enter. Enter Vita dia. Nah, Bapak Ibu masukkan papernya, title-nya apa? Di nomor 1 masukkan judul paper. Di nomor 2 masukkan abstraknya pakai bahasa Inggris ya. Langsung saja ke nomor 5, find journal. Tolong pilihkan jurnal yang paling cocok dengan judul saya dan abstrak saya. Enter Vita dia. Next slide. Langsung keluar berapa ini? Oh sudah ya, sudah ini. Next slide-nya mana? Langsung keluar berapa ini? Showing-nya berapa Vita? 49 jurnal yang matching dengan your paper. Enak kan? Yang nomor 1 itu World Development Perspective. Nah, kita masuk ke panah nomor 4, jurnal website-nya. Bahkan panah nomor 3, dia ada nggak dia? Itu panah nomor 3, time to first decision berapa? Acceptance rate-nya berapa? Time to publication-nya berapa minggu? Ada semua. Tinggal ke bawah saja cek yang paling cepat, paling murah, paling cocok. Memang harus dipilih ya. Kan sudah dikasih Journal Finder. Pilih aja kayak tadi kok ya. Nah, next slide. Oke, next slide. Sama dengan cara yang tadi. Nah, ini ORCID. Sudah sampai sini dulu katanya tadi semakin lama makin sulit gimana. Ya sudah sampai sini dulu Vita. Itu tadi yang cat siapa barusan? Vita yang cat siapa itu? Ini Bu Sefranti Kifna. Apa dia bilang? Makin kesini makin sulit, sering diulang-ulang recordnya gitu. Kan APBC saya sudah bilang 70% praktis. Kalau mau nggak sulit gampang. Suruh Vita dia bikin artikel jurnal, selesai itu.
Ya, saya juga sering menerima jahitan. Bahasanya jahitan kalau kami. Tapi kalau saya menerima jahitan harus ada artikelnya dulu, nggak mau langsung dari nol. Tinggal perbaikannya aja. Penjahit kan harus ada kain bahan bajunya. Masa jahit benangnya nggak, benang sendiri, semua sendiri. Itu sih namanya ya repot ya. Kapan bisanya nanti ya? Yang penting bisa dulu. Nanti kalau nyuruh orang yang penting kan sudah tahu gitu ya. Bu Sefranti gimana, mau dinaikkan? Bisa naik nggak dia? Tanyain. Bu Sefranti mau Bu naik nggak? Servanti, ada Mau naik Zoom? pertanyaan? Naik Zoom aja. Oh, enggak, katanya siap coach, semangat gitu. Oke, Iya. sama-sama semangat. Oke, sekarang lanjut. Siapa lagi? Ini ada yang resen coach. Boleh. Resen siapa lagi? Pak Aziz, silakan. Ya, Silakan. maaf Coach, kalau tadi kita sudah dipilih atau ditunjukkan beberapa jurnal yang cocok, kemudian kan kita analisis ya, dari Ya. sisi biaya, dari sisi kecepatan, itu ada Ya. keterangannya pastinya ya Coach ya? Ya. Atau kita perlu email dulu Coach? Kok email? Enggak ya, langsung Pertanyaannya aja ya. apa? Pertanyaannya Ya, gimana? pertanyaannya itu, kita pengen pilih yang lebih murah, lebih cepat, gitu Coach. Ya, itu kan ada Kan biasanya, tulisannya. Ya, bisa pilih dong. Masa semuanya kan nggak mungkin, apa harus pilih yang mana ya? ya, betul. Ya, betul. Pilih. Tapi ada keterangannya ya, dari sisi biaya ada keterangannya di situ ya. Ada semua, bahkan Transparan. berapa minggu tadi ada tulisannya, berapa minggunya kan ada tadi. Dari mulai diterima, menunggu keputusan pertama, menunggu keputusan kedua, publis, itu ada tulisannya berapa minggu. Coba cek aja ya. Oh, Harus masuk explore di oprek kata Dokter Surya kemarin. Kita harus oprek-oprek ya. siap Coach. Sudah Coach, sudah lihat. Sip. Cuma Aman ya, aman ya. Aman. Oke, lanjut. Terima kasih Coach. Makasih sama-sama. Terima kasih Pak Aziz. Bu Ya, Nida, lanjut. silakan. Selamat Bu malam, Coach. Sefranti. Selamat malam. Bapak. Silakan. Oh iya, maaf ini. Saya nggak Kenapa? bisa on cam karena Nggak apa-apa. sinyalnya. Kenapa Pak? Kenapa? Saya mau nanya untuk yang translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini saya agak kesulitan ketika saya pakai Google Translate. Itu ternyata translate-nya tidak begitu memuaskan gitu loh. Mungkin bisa Terus? bantu Coach untuk bisa translate-nya lebih mudah dan lebih Google bisa dibaca Translate? gitu. Kalau saya pakai Google Translate Pak, daripada pakai Microsoft Translator yang dari MS Word itu, karena sudah biasa ya, sudah cepat gitu. Klik-klik kan itu karena biasa. Jadi pakai Google Translate sudah cukup gitu, Prof? Cukup. Oke, Saya makasih, selama Coach. ini pakai itu aja cukup. Oke, Ya. makasih Coach. Ya, makasih Coach. Ya, makasih sama-sama. Terus apa lagi? Bu Siapa lagi? Iim, Ah, silakan. Ya, Coach, mohon maaf, ini sedang ngetik chat sebetulnya, tapi oke. Tadi ada kuartil itu maksudnya apa ya? Kuartil itu, jadi gini Bu, jurnal itu di ranking Bu. Di ranking 25% teratas, 25% yang kedua, 20% yang ketiga, sampai 25% yang keempat. Itu namanya kuartil. Simbolnya Q. Kuartil itu kan artinya 4 bagian. Paling atas itu berarti berapa Bu? Kalau 100% paling atas berapa? 75 sampai 100 ya. sampai 100. Yang kedua berarti di bawahnya berapa? 50 sampai 75%. Yang bawahnya lagi 25 sampai 50, yang bawahnya iya, begitu Bu. Jadi waktu dilihat persentasenya, kuartil persentasenya seperti itu cara ngelihatnya ya. Oh, berarti ini yang paling rendah ya di antara yang 4 gitu kan? Ibu boleh pilih yang, kan tadi ada yang mintanya Scopus 3, berarti dia pilihnya harus Q3. Kan ada tergantung perintahnya harus minimal jurnal Scopus. Kalau cuma bilang yang penting Scopus, pilih aja Q4. Nggak harus Q2, Q3. Kalau sudah pernah ngirim Q4, mau naik ke Q3, mau naik ke Q2, kan semakin sulit Bu tingkat persaingannya Bu. Oke, baik. Kalau nggak mensyaratkan harus Scopus, pakai Sinta aja Bu. Oh. Ya. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Lanjut, ada? Terima kasih Bu Iim. Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, itulah tadi. Di chat ada nggak? Oh, ini ada Bu Linda barusan. Setelah Sefranti ada lagi nggak?
Ini ada Bu Linda, Coach. Bu Apa? Linda. Iya. Apa? Bu Linda kan sekarang lagi menyelesaikan tesis. Rencananya sebagian variabel itu akan dijadikan jurnal. Nah, karena Dospem minta jadi pemakala Semnas, katanya bahan makalah tersebut selanjutnya dijadikan jurnal. Nah, gimana ini Bu Linda? Bu Boleh, Linda. boleh. Boleh Iya, Bu aja. Linda. Bu Ya, Lindanya izin. mau? Ya, Ya. silakan Bu. Gimana Bu? Ya, Coach saya mau tanya, karena disarankan untuk menjadi pemakalah seminar nasional, apakah judul yang sama yang kita paparkan waktu seminar nasional itu bisa juga kita jadikan jurnal atau judulnya itu harus berbeda? Terima kasih. Ya, begini Bu, karena penerbitan nanti itu kan akan masuk di internet Bu. Yang seminar nasional juga ada, namanya proceeding. Proceedingnya juga masuk internet, bisa dideteksi judulnya apa, penulisnya siapa aja. Kalau Ibu mengirim jurnal dengan judul yang sama dengan seminar kan nanti jadi masalah. Yang kedua, biasanya waktu seminar proceeding itu adalah mengetes artikel kita ke seminar, ke proceeding. Nanti banyak masukan, nanti kita perbaiki, nanti kita kirim ke jurnal. Berubah jurnalnya, ada tambahan isinya, tambahan masukan-masukan. Itu seperti itu Bu sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya topiknya boleh sama, misalkan masalah kompensasi terhadap kinerja. Cuma ketika kita jadikan itu jurnal, judulnya kita boleh modifikasi sedikit, bisa nggak Coach? Bukan hanya judul, tapi Ibu tambahin citasinya, Ibu tambahin referensinya, bahasanya juga ditambah kalimatnya, gitu aja ya. Jangan sama persis. Oh, siap, siap Coach. Oke, Makasih. oke, makasih sama-sama. Silahkan. Terima kasih Bu Linda. Sudah Coach. Habis ya. Oke, kita masuk ke terakhir ini yang PPT ORCID-nya. ORCID-nya. Oke, kita lanjut teman-teman semua ya, Bapak-bapak Ibu siapin orchid.org https://orchid.org. Silakan dicoba semua untuk memiliki akun ORCID. Jadi Bapak Ibu harus punya akun ORCID kalau mau submit jurnal. Submit artikel ke jurnal. Nah, ini contohnya kalau diketik enter nanti begini. Ada tulisan orchid.org, kemudian ada tulisan sign in. Atau kalau nggak sign in, register with ORCID. Ya, register with ORCID. Kalau yang belum punya ORCID silahkan register, gampang kok. Cuma masukin nama saja. Nama dan email tuh, ya. Evita ya itu ya. First name sama primary email, udah itu aja. Nanti Bapak Ibu kalau sudah enter akan dapat kiriman dari sana memberi nomor ORCID-nya. Nah, nomor ORCID-nya nanti masuk di email kita, diingat-ingat kalau kita mau berkomunikasi pakai ORCID, tinggal masuk ke ORCID-nya ya. Gampang aja. Coach, mohon maaf dipotong. Ini ada pilihan sign in with Google, boleh ya? Ya, boleh aja. Lebih enak malah. Bisa langsung kan? Langsung masuk ke Google-nya kan? Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan siapa yang mau diskusi. Oke, ditutup dulu Vita dia. Biar habis Vita dia ya untuk ini ya. Habis. Bapak Ibu silakan. Halo? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya. Silakan. Ya, biasanya masih senyap-senyap itu karena mencoba Vita. So, senyap-senyap mencoba Assalamualaikum. semua. Assalamualaikum Coach. Ya Bu Lili. Ya, maaf saya Bu Haja kemana aja dicariin dari tadi Bu Haja? Saya off kamera ya, Coach ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin Bu Haja ada pertanyaan yang saya bilang nanti nunggu di pertemuan kesekian. Apa itu? Apa ya, Coach ya? Bukan apa? saya mungkin, Coach. Bu Haja, siapa lagi? Bukan saya mungkin, Coach.
Apa Vita Iya. ya waktu itu ya? Ya udah sekarang mau diskusinya Iya. apa sekarang? Iya, ini coach soal judul. Saya selalu galau kalau soal judul itu coach. Jadi apakah judul kita itu straight to the point tentang apa yang kita lakukan, misalnya assessment atau identifikasi, atau bisa lebih luas lagi. Misalnya ini judul saya adalah saya sedang meneliti tentang batu bata yang dibuat dari sampah plastik coach. Nah, itu judulnya saya pakai tadinya sifat fisik dan mekanis bata interlocking memanfaatkan sampah plastik multilayer. Tapi saya pikir nih kok terlalu teknis begitu ini apa judulnya. Saya nggak tahu, makanya saya tanya ke coach. Terus saya agak ubah sedikit dengan pemanfaatan sampah plastik multilayer untuk pembuatan bata. Untuk pembuatan batu bata begitu. Jadi tapi di dalamnya memang yang saya lakukan adalah pengujian-pengujian itu coach sebenarnya. Apakah yang mana yang lebih cocok itu? Apakah kita bicara dulu tentang apa judulnya pemanfaatan, tetapi di dalamnya memang kita hanya melakukan itu tadi pengujian atau pemeriksaan sifat-sifatnya untuk membuktikan apakah dia lebih baik daripada bata merah yang sudah ada, misalnya. Gitu, coach. Halo? Ini putus ya? Tidak, Bu. Coach putus. Oh iya. Coach? Halo, Coach? kita dia. Ya, Kok putus? Terdengar ya? terdengar. Iya. Oke, Iya. yang pertama, Bapak Ibu, untuk judul khususnya Bu Haja ya, judul itu harus menarik, ringkas, padat. Ringkas, padat, menarik. Yang kedua, harus inline. Isi judul dengan isi artikel harus senada. Yang ketiga, judul dibatasi. Biasanya minta misalnya 12 kata misalnya ya, tergantung guidance-nya. Nanti kita setelah ini ada PPT tentang artikel dan dari abstrak itu harus bagaimana, judul harus bagaimana, title yang menarik bagaimana, ada Bu ya, setelah ini ya. Oh oke, ya baik coach. Ya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Aja. Yang penting masih kuat terus ya. Iya ini coach, kayaknya mulai kena ini nih kelelahan. Mulai flu. Besok minggu depan libur seminggu ya. Silakan Iya. pergi ke mall sama anak-anak. Muter-muter di apa introduction untuk mengisi citasinya karena Ya, banyak sekali. gini Bapak Ibu Iya. Ibu ya, saya kasih tip ya. Kalau kerjain dulu semua, walaupun sedikit dari introduction itu kerjakan dulu, walaupun masih tipis-tipis. Menggemukkan artikel itu bisa menyusul, gampang itu. Betul. Ya, Iya, betul. Oke. Ya, biar nggak stuck gitu ya. Biar Coach, kelihatan ya. dulu, biar kelihatan profilnya dulu, Bu. Betul nggak, Bu? Betul. Ya. Itu ada dan begitu Bu Haja. Sekarang kita ganti Ibu Terima kasih siapa? Pak Haji. Sama-sama. Vita dia, Bu Dini nih, ASN kayaknya. Iya, Bu Dini silakan. Iya, ini Coach. Saya di library-nya tuh ada salah masuk, bisa di ini ya share screen. Di delete aja nggak apa-apa. Kalau salah masuk delete aja dari Mendeley-nya. Nggak bisa kok. Hah? Jadi itu mungkin saya salah memasukkan ini. Ibu bahas Mendeley atau MS Word? Apa ya? Nggak ngerti. Sebentar deh. Ya, Ibu mau buka MS Word atau buka Mendeley? My library apa ya di Mendeley desktop gitu ini? Iya, Mendeley desktop ke My Dokumen atau My Library. Ini Coach udah kelihatan belum? Ya itu di delete aja, klik kanan delete gitu. Nah ini nih, yang words ini. Ya klik kanan delete aja. Nggak bisa Pak. Oh, mana? Nggak ada. Oh ini ada ya. Nah waktu itu tuh saya tuh jadi nggak bisa nggak bisa add. Delete aja. Oh iya, kenapa waktu itu nggak bisa ya? Waduh, mungkin jadi, waktu itu saya jadi udah keburu kebetulan udah keburu di submit itunya waktu pas kemarin cuma nggak pakai Scopus. Di delete aja. Lalu di MS Word-nya ibu ulangi insert bibliografinya ya. Kenapa, Coach? Di MS Word-nya nanti
Iya. Diperbaiki, insert bibliografinya dikosongin lagi, nanti tekan tombol insert lagi. Referennya dikosongin dulu, lalu sekarang buka tekan MS tombol. Word. Ibu sudah menulis pakai MS Word belum? Iya, sudah. Waktu Ibu menulis daftar referensi menekan tombol apa? Ini kan yang referensi ini, Coach. Ini yang muncul di layar kan Mendeley, Bu. Oh, sebentar, di stop dulu ya. Makanya teman-teman kalau mau buka layar itu ada gambar Zoom kita. Itu klik aja. Jadi kemanapun larinya kursor kita dia ngikutin ya. Oh iya. Lebih mudah. Yang gambar kita ini loh, Zoom. Nah, misalnya di sini, Ya. ini referensinya kan ya, Coach. Ibu referennya kok belum ada Mendeley-nya, Bu? Ini bukan Belum, bukan. Itu Mendeley set. Nanti. Oh, itu ada tulisan Mendeley set sebelah kiri tadi. Sebentar. Referen, coba referennya diklik. Reference. Bukan ini. Yang mana? Diulang, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Jangan gugup-gugup. Santai aja. Iya. Kita semua belajar. Ibu ada tulisan menu home referen. Sebelah kanannya ada. Dimulai lagi ya, Coach. Boleh. Iya, santai aja ya. Kita belajar bersama kok. Kemudian yang dibuka apanya? Words-nya Ini kan ya? belum di-share. Oh, belum ya? Di-share dulu. Saya nggak tahu soalnya dari jauh nggak ngerti. Iya. Di-share. Nah, kemudian. Nah, reference, Bu. Reference. Reference. Oh, nggak kelihatan ya reference. Tulisan reference. Kalau menu itu Ibu lihat dari kiri. Ada tulisan Kok? menu. Biasanya ketutup yang layar zoom di atas, Bu. Geser aja layar zoom. Yang layar zoom di atas? Yang sedikit tuh, iya, geser dulu. Baru Ibu akan kelihatan Iya. file menu. Ibu kan Ibu berarti mau menggunakan MS Word kan? Iya. Teman-teman begini ya, kalau keterampilan teknis komputer, MS Word pakainya gimana segala macam, Bapak Ibu boleh bertanya ke teman yang di dekatnya, di kantornya atau apa. Yaudah, nanti saya tanya. Enggak apa-apa, sudah enggak, saya hanya memberitahu untuk yang akan datang. Ibu maksimasi ya, klik itu Bu, betul. Klik. Ini ya. Ya. Nah, kemudian sekarang panah bawah itu ada tulisan 17%, Ibu ganti 100%. 17. Panah bawah kanan. Iya. Ya, naikin ya. Dinaikkan, bukan diturunkan, dinaikkan. Nah, stop. Sekarang Ibu naik ke menu. Di atas itu ada tulisan insert, draw, design, layout, referen, mailing. Menu MS Word itu ya, kita kalau bikin MS Word itu ada menu di atas, Bu. File, Iya, insert ada, tapi ini nggak kelihatan. Kenapa ya? Dari sini kelihatan reference. Dari sini kelihatan kok reference tulisannya. Iya sih ada harusnya, tapi gimana? Ya, terus kadang-kadang kalau di komputer yang digunakan ada zoom di atas tuh satu area yang memang menutupi yang paling atas itu. Udah dipindah itu yang ada zoom areanya, tapi ini tetap. Ibu masuk ke menu gini aja. Ibu cek itu menunya file, insert, draw, design udah ketemu belum? Oh iya, file. Nah, itu sebelah kanannya lagi nanti ada tulisan layout. Jadi keluar malah. Ya back aja, back kembali aja. Ya, back. Kemudian di home ya. Kanan lagi. Ini ada ya. Nah, sekarang itu Ibu ada tulisan insert bibliografi. Iya, ini. Bukan insert citation, insert bibliografi karena nah kursornya jangan Ibu taruh di sini, taruh di bawah dulu, Bu. Paling bawah mana? Geser paling bawah. Iya. Geser dulu. Udah. Kursornya diletakkan di MS Word paling bawah. Iya. Mana? Belum geser ini tempat saya. Kursornya ini di bawah. Ya ke bawah lagi sampai paling bawah. Nah, sudah tempat yang kosong, Bu. Setelah view yang kosong, enter. Setelah view enter. Ya. Nah, sekarang insert bibliografinya ditekan. Tunggu sebentar. Nah, udah keluar ya? Ya. Itu caranya mengeluarkan. Iya sih. Cuman kemarin tuh sempat
waktu itu pakai Mendeley desktop. Nah, kemudian Sekarang Ibu ulangi, Ibu delete itu IPPC-nya delete semua itu. IPPC-nya delete sampai 44 tuh delete, di del. Nah, di del dulu, setelah Mendeley-nya diperbaiki, Ibu lakukan insert bibliografi lagi. Begitu maksudnya. oh, Mendeley-nya diperbaikinya gimana, Coach? Tadi di delete dokumen tadi yang contoh tadi. Oh, diulang lagi di Iya, itu maksudnya diulangi itu install begitu. lagi. Iya, maksudnya mengulang itu begitu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sekarang insert bibliografinya tekan lagi. Nah, begitu saja caranya. Iya sih. Nah, begitu Bu. Iya, kemarin cuman kenapa ya, jadi kemarin itu sempat pas mau dipakai sih. Jangan ingat-ingat masa lalu, yang penting sekarang coba ke depan. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Terima kasih, Coach. Oke, makasih. Ya. Lagunya Inul itu, Coach. Waduh, kok bisa ada yang hafal? Lagunya Inul. Masa lalu, biarlah masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu, gitu kan, Coach. Waduh, ini Udah malam, kayaknya harus direkam. Udah lelah. Udah lelah, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, Sekarang nyanyi-nyanyi masih, iya boleh kita nyanyi bersama ya. Mau nyanyi apa? Ayo, nyanyi ini. Bapak Ibu mau pilih mana? Mau nyanyi yang Inul tadi, masa lalu biar berlalu? Oke, kita dia tolong cari YouTube-nya. Jangan. Tuh nggak apa-apa, namanya training begitu kok. Kita dia tolong siapin lirik. Tapi itu kan lagu agak aneh kalau nggak biasa. Ibu-ibu mau nggak nyanyi itu? Jangan, Coach. Itu. Ya udah kemesraan ya. Iwan Fals biasanya begitu. Oke, kemesraan Iwan Fals. Tapi nyanyi semua ya di rumahnya masing-masing ya. Kita dia tolong dicariin kemesraan. Nyumput nanti dikira lagi stres. Enggak apa-apa. 5 menit paling kok ya. Oh gitu. Tapi mic-nya di off. Enggak apa-apa, mic off boleh, mic nyala semua boleh. Yang penting nyanyi bersama. Paling 5 menit ya. Ya. Oke, kemesraan Vita dia. Tolong operator radio AMKM Anda meminta kami memutar. Nah, yang Iwan Fals, oke. Bisa dengar suaranya enggak ya? Oh iya. Sunsilk Active Infusion menutrisi rambut agar biasa iklan. Tunggu aja tunggu. Iklannya biasa. Hanya di Lasio. Nah, ini tinggal nunggu sebentar lagi. Nyobain tren baru. Biasa iklan. Ya, kemesraan. Kok salah judul ya? Gak apa-apa lah. Suaranya? Ayo, gedein kita. Ayo nyanyi bersama-sama hari terakhir. Ayo bersama-sama. Silakan. Yang keras ya. Sambil goyang-goyang tangannya. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di laut yang kian menepi, burung camar terbang meraih di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Semuanya Bapak Ibu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada saat itu kemesraan jangan
Kemesraan ini kenang selalu. Damai, jiwaku tetap bersama. Damai, jiwaku tetap bersama. Sementara sinar surya telah mulai tenggelam, Suara kita ada hati membara erat bersatu. Kemesraan ini janganlah dapat berakhir. Kemesraan hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, jangan berlalu. Kemesraan ini dan selalu. Yeay. Oke. Sip. Gimana? Saran dari kita Sudah untuk mulai ini ya, kita refresh ya. Mulai bangun. Nah, asik kan? Yang penting kita satu kelas. Yang penting kita satu kelas tetap mesra semua ya. Pusing sih pusing, tapi nggak boleh meninggalkan kemesraan. Oke. Gimana? Ini Ada yang mau? pertanyaan coach dari Pak Mindan. Boleh. Tolong dibantu, saya nggak bisa cek. Ya, cara mengurangi plagiarisme gimana coach? Pakai nanti pertemuan ke berapa? Senin depan itu ke berapa? Bukan Senin ini, Seninnya lagi itu. Iya, ke-7. Pakai namanya paraphrasing tool. Banyak paraphrasing tool, cari aja. Paraphrasing tool itu banyak. Salah satunya yang paling enak, murah meriah dan sering dipakai itu Quillbot. QUILBOT.com kalau nggak salah. Jadi dimasukkan yang mau ya betul. Silakan. Itu tapi nanti materi Senin yang akan datang itu. Iya, Checking yang kedua. Kalau mau coba boleh quillbot.com. Masukkan paraphrasingnya yang mau diparafrase, nanti ditekan enter, nanti dirubah kalimatnya, itu turun langsung plagiasinya ya. Ya, Quillbot tuh Bu Dewi Hayati benar ya. Udah sering pakai tuh pasti. Silakan pakai yang lain juga banyak, tapi yang
Saya rekomen itu karena apa ya, bagus gitu. Ada Grammarly-nya juga di dalamnya. Jadi sekali beli Quillbot itu harganya juga paling berapa? 100.000 berapa kalau di yang marketplace ya. Kalau enggak yang gratisan. Ya. Saya sampai sekarang pakai yang gratisan Quillbot-nya. Jadi ya translate bisa pakai DeepL bagus ya, DeepL lebih bagus memang. Tapi kalau belum biasa ya semua dicoba. Mana yang Bapak Ibu lebih suka ya? Tadi ada yang Google Translate, ada yang DeepL, silakan. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu OpenAI, chat OpenAI, wah, tinggal mengetik langsung keluar dengan referensinya. Iya. Wah, Yang saya tanyakan tempo hari itu, Coach. Tapi itu harus di ini ya, Coach, harus Kata Coach belum tahu, padahal Coach tahu kan. Ya, jangan pakai itulah. Itu boleh aja sebagai menambah wawasan. Ya. Iya, Itu nanti tapi kalau itu sudah nggak ada citasinya. Nggak ada citasinya kan. Maksudnya hanya tulisan saja, dia tidak bisa jadi tulisan ilmiah yang pakai citasi kan. Tergantung pertanyaannya. Artinya tulisan yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu tentang apa? Enter nanti dia keluar dengan referensinya semua. Wah, Ibu akhirnya nanti membuat yang lain jadi berminat. Ya, tapi itu kembali ke kita sih, kalau bukan tulisan kita kan kayaknya gimana ya, Coach? Ya makanya saya bilang itu dijadikan masukan saja ya. Iya. Masukan saja. Seperti jurnal-jurnal itu kan masukan buat kita tulis kan. Artikel-artikel itu kan. Dari mulai tujuan penelitian, metode, hasil itu kan kita tabulasi kan jadi bahan masukan. Tuh Prof Yogi nanya tuh, Coach. Pak Yogi, namanya ChatGPT. Iya, iya betul. Ditanya. Silakan dicoba boleh, tapi ya saya juga sudah pakai ChatGPT, Pak. Ya, Tapi ini Prof Yogi ini nanti harus naik ke kelas yang advance. Iya, Prof Yogi. Saya di sini harus mengerem Pak, membahas itu Pak. Ya. Nanti kita khusus ada kelas SLR Pak, advance-nya Pak ya. Iya, saya ikut Pak lah. Saya juga Prof Yogi kok ikut? Prof Yogi ikut ngajar gimana sih? Iya. Prof Yogi itu sama-sama sama saya. Iya. Kayak tadi contohnya apa? Itu yang pencarian artikel kita hanya pakai Google Scholar dan Sains Direct aja dulu gitu, Prof. Kalau dikasih yang rumit seperti apa kemarin itu? Yang Prof punya itu contohnya itu? Oh, yang Elicit gitu, Pak. Iya, itu kan berat nanti ya. Gitu. Iya, nanti untuk kelas advance kita kasih, kalau Bapak Ibu sudah lolos dari APBC 1, pengen advance, kita kasih trik-trik yang advance lagi. Tapi di sini kita batasi, Pak. Iya. Iya. Beberapa pertanyaan juga jawabannya kan saya skip, nanti di pertemuan kesekian, nanti pertemuan kesekian kan begitu, Prof ya. Yeah. Tapi Prof Yogi sama Prof Acep ini harus dinaikkan ke kelas khusus ini ya. Sama ngajar ya. Ngajar teman-teman kita di sini, Prof. Jadi apa namanya ya? Sharing namanya. Nah, kalau nggak salah Vita Diah dan Adinda, nanti setelah APBC habis 1 bulan, kan setiap bulan atau setiap 2 bulan ada alumni meeting ya, Diah ya. Nah, alumni meeting itu yang ngisi Bapak Ibu teman-teman yang sudah nulis dan sudah submit menceritakan pengalamannya. Wah, jadi kita ini sampai terus nanti grupnya ada terus ya. Nanti difasilitasi oleh Cinta Langit ya. 2 bulan sekali alumni meeting, alumni APBC meeting. Nanti teman-teman bisa saling sharing, gitu caranya ya. Ya, Prof ya. Iya, makasih Coach. Makasih sama-sama. Ada lagi kita dia? Sudah, Coach. Sudah. Baik, kalau sudah, ini sebenarnya ada materi. Cuma bisa dibaca sendiri. Saya ambil dari Elsevier Researcher Academy. Coba dibuka, di-sharing aja. Di-share ke teman-teman, kita dia. Langsung 3 PowerPoint ya, karena itu bisa dibaca sendiri sebenarnya. Karena tapi pakai bahasa Inggris nanti bisa dibaca. Lalu setelah di-share ke grup, kita dia buka yang nomor 1. Ya, silakan.
Jadi PPT Elsevier yang itu kan yang dikirim Vita dia ada 3 ya. 1, 3, 4. Nah, buka dulu yang pertama, silakan. Yang pertama kita buka artikel structure. Kalau nggak salah sudah ya mungkin ya. Next. Oh iya, saya ingat sudah ini. Coba next slide. Nah ini ya. Tadi yang ditanya siapa ya? Title, judul itu harus bagaimana? Tadi kan nanya ya. Ada ya Ibu ya, baca ya. Title-nya itu harus bagaimana, abstraknya bagaimana, keyword-nya bagaimana. Nah, ini kita ambil dari Elsevier Researcher Academy. Saya certified di sini juga, sudah ngambil kursus ini ya. Jadi ini saya share buat Bapak Ibu. General structure-nya itu pertama harus ada title dulu. Judul. Coba kita next, judulnya apa? Judul itu apa? Effective manuscript title. Itu harus attract reader attention. Menarik pembaca. Kayak etalase toko. Terus contain itu berisi. Berisinya itu few ways possible. Buat sedikit kata-kata yang mau menarik dan jelas gitu kan. Padat, singkat, jelas. Jadi itu ada semua. Terus harus informatif. Dan mengidentifikasi main issue. Jadi kalau baca judul aja, oh ini tentang ini papernya gitu loh. Main issue-nya tahu. Main issue itu isu utamanya apa sih? Jadi orang kalau baca judul tertarik baca abstrak tertarik baca isi. Kalau judul sudah tidak menarik, bagaimana dia mau baca isi? Ya, nah jangan menggunakan jargon-jargon yang belum dikenal. Contoh jargon yang sudah dikenal, misalnya kalau kesehatan, AIDS itu sudah dikenal singkatan kan, tapi sudah jadi jargon yang dikenal. Kalau kita buat singkatan yang menurut kita sendiri kan nggak dikenal. ABA itu apa? Nah, gitu ya. Jadi jargonnya yang sudah umum dikenal. Boleh, kalau enggak, tulis saja lengkap, nggak apa-apa. Oke, itu kalau title ya, Ibu Haja tadi ya. Ya, Coach. Nah, jadi nanti Ibu punya 3 contoh title, coba ditulis. Tulis dulu 3 contoh yang Ibu punya, itu ya. Nah, nanti dipilih yang mana yang memenuhi kriteria ini. Ya, apakah tidak ada kaitannya dengan ini, Coach? Sasaran pembacanya nanti. Nah, Jadi itu hanya attract reader attention, menarik sasaran membaca tuh. Maksudnya ya, itu. artinya maksudnya bukan technical jargon, tapi istilah yang kita gunakan di judul itu memang karena kita tahu bahwa calon pembaca kita memang orang-orang yang memang sama Benar. bidang kita. Iya. Contohnya health kesehatan. Ibu menggunakan kata-kata yang rumit, yang tahu kan hanya orang kesehatan, pasti ya. Nah, tapi kalau sosial kan menggunakan kata-kata yang sosial bisa umum tahu ibaratnya. Demikian pula untuk fisika. Betul, Bu. Jadi jurnal itu kan jurnal di bidang tertentu kan pembacanya orang tertentu juga. Ya, spesifik. Makanya masuk dulu ke jurnalnya. Website jurnalnya dibaca, contoh-contoh artikel di isu yang terbaru, arsip yang terbaru, dilihat, oh gini. Sehingga waktu kita buat menyesuaikan dia, Bu. Begitu ya? Iya, Coach. Oke. Terima Sip. kasih. Aman ya? Aman, Coach. Aman. Oke, kita masuk ke abstrak. Next slide, Vita. Oh, authorship pengarang. Pengarang itu ya, Bapak Ibu ya, ada first author, ada ada first author, ada kedua, ketiga, keempat kan. Terus ada corresponding author. Penulis pertama, 2, 3, 4, correspondingnya boleh yang keempat boleh. Corresponding itu yang akan nanti dijadikan korespondensi ke author yang mana di antara 4. Nggak harus pertama, bisa kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau di angka kredit, yang dihitung yang corresponding author. Mau author pertama tapi korespondennya keempat, yang dikasih nilai plus yang corresponding author. Oke, yang ghost authorship nggak usah ya. Oke, next. Keyword, tadi ada yang tanya keyword ya. Coba kita baca. Kayaknya udah saya jelasin di awal ini. Ya, di awal ya Vita dia udah ada ini. Iya, sudah ini, Coach. Ya, sudah ya, berarti nggak perlu lagi ya Bapak Ibu ya. Apa mau diulang? Ulang aja, Coach, nggak apa-apa. Oke, keyword itu adalah sebuah label yang Bapak Ibu harus tulis atau harus pilih. Harus pilih waktu mau menarik artikel atau mau membuat artikel. Harus tulis di artikel yang mau kita submit. Apa itu? Label-label yang menandai, biasanya label keilmuan, label metode, dan label konteks studi. Misalnya meneliti tentang kinerja pegawai. Berarti
performance, itu kan label itu namanya, label keilmuan. Nah, kenapa itu perlu keywords? Karena keyword ini akan menjadi indexing. Jadi di dunia ini yang banyak artikel itu diindeks menurut keywords. Kalau kita entry keywordsnya, itu artikel yang ada keyword itu yang keluar, gitu loh maksudnya. Kemudian harus spesifik. Nah, misalnya ini, artikel title yang bawah ini, contoh ya, sama keywordnya. Titlenya An Experimental Study on Evacuated Tube Solar Collector Using Supercritical CO. Nah itu keywordnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Solar Collector. Yang kedua supercritical. Yang ketiga solar energy. Yang keempat solar thermal. Oke. Itu keyword ya. Jadi Bapak Ibu keyword itu sangat penting. Menjadi dasar indexing. Dan kalau waktu menulis menjadi dasar mengumpulkan artikel PDF yang di-download ya Bapak Ibu ya. Kan kita menulis sesuatu artikel kan pasti mau menulis tentang apa kan begitu ada kan. Nah itu namanya keyword-keyword itu harus dikumpulkan pada saat mencari supaya artikel yang di-download satu arah, satu senada. Next. Abstrak itu apa? Abstrak itu summary, problemnya apa, metodenya apa, hasilnya apa, konklusinya apa dalam satu paragraf. Oleh karena itu harus dibuat menarik dan mudah dipahami. Jangan abstraknya aja sudah bikin pusing. Ya, harus interesting dan understandable, dapat dipahami dengan mudah, bahkan oleh orang yang bukan di bidang itu. Coba cek. Pasti abstrak itu dibuat mudah. Kemudian dibuat akurat dan spesifik hanya sesuai isi paper. Jangan ke sana kemari. Harus clear ya. Dan ini biasanya brief, singkat, as brief as possible, sesingkat mungkin. Karena dibatasi hanya misalnya 250 kata maksimal. Ada aturannya itu ya, nanti di jurnal guidance-nya. Oke, next. Nah, kalau nulis ini ada, ini Elsevier yang ngasih ya, ngasih tips. Siapkan dulu tabel-tabel hasilnya. Gambar-gambarnya siapkan dulu. Lalu ditulis metode dulu, baru riset, baru discussion. Tuh kata Elsevier itu. Nulis itu dari bab 3 dulu. Jadi hasil tabelnya sudah ada. Kan Bapak Ibu melakukan penelitian lalu mau writing. Writing itu kan menulis hasil penelitian ya. Nah penelitian itu kan hasilnya ada tabelnya, ada gambarnya, disiapkan. Lalu nulis mulai metode yang dipakai apa, hasilnya apa, diskusinya apa, baru naik introduction, lalu conclusion, baru terakhir dilengkapi title abstract keywords. Ini salah satu metode yang direkomendasikan. Saya juga mendapat kursus dari profesor di Malaysia. Beliau cerita, saya kalau menulis bab 3 dulu. Ternyata benar. Elsevier bilang seperti itu. Tapi Bapak Ibu nggak harus ikut ini ya. Bapak Ibu judulnya dulu, keywordnya dulu, lalu masuk ke metode, result, discussion, lalu conclusion ya. Begitu. Lalu lengkapi gambar-gambarnya letaknya di mana. Boleh. Nggak masalah. Yang penting apa? Judul, yang penting metode yang mana yang paling benar atau yang paling menarik mana? Yang paling bagus metode mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ada yang bisa jawab? Ya kayaknya enak dari bawah ke atas ya Prof. Oke, ada lagi yang kalau lain? dari introduction susah. Ada lagi yang lain? Boleh berbeda pendapat. Dari tengah ke atas. Oke, dari tengah baru ke ke bawah. atas. Wah, tengah, atas, bawah. Oke, boleh. Yang namanya selera. Ada lagi yang lain? Yang paling bagus yang mana? Nanti saya kasih jawabannya nanti. Ada lagi? Dari abstrak ke bawah. Oke. Baik, saya kasih jawabannya ya. Yang paling bagus yang artikelnya jadi. Mau dari bawah, mau dari atas, mau dari tengah. Yang penting artikelnya jadi. Ya. Dikerjakan. Oh, begitu. Oke. Next slide kita dia. Itu introduction tadi. Harus menyediakan
pembahasan dari konteks ini mau bahas apa, problemnya apa, lalu limitation-nya apa, lalu identify pertanyaan penelitiannya seperti yang di tabel Aimrat kemarin itu ya. Ikuti saja. Next. Metode itu metode kemarin sudah ada ya. Kalau nggak salah di writing 2 ya Vita dia ya, sudah kita kasih ya. Jadi seperti itu ya. Metodenya harus dijelaskan apa yang akan dilakukan, tahapannya apa. Dari pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana, validitas dan reliabilitasnya, cara mengukurnya atau menjelaskannya gimana. Nah ini adanya di metode penelitian Bapak Ibu, nggak ada di materi kita, karena sudah jadi materi di e-course, bonus e-course yang saya ngisi di layar YouTube itu loh. Ada ya Vita dia di deskripsi grup ya, atau di Google Classroom itu ada tulisannya bonus e-course. Itu ada 8 kali pertemuan. Bapak Ibu ikuti ya, itu kalau yang belum tahu metode penelitian. Ada banyak di situ kok ya. Sekarang ke next slide, dia next slide. Nah, metode itu kaitannya dengan etik. Ya, bagaimana kita mendapat izin untuk meneliti tempat itu. Ya. Jadi bukan ngarang ya. Next. Hasil itu jelas. Hasilnya apa jelasin. Namanya hasil ya hasil saja. Ini hasilnya tabelnya yang ini kasih narasi. Kalau tabel itu narasinya begini, itu hasil namanya. Ilustrasinya atau feature-nya dikasih ya. Kemudian next slide. Discussion itu interpretasi kita atas hasil. Kemarin dia nanya itu, ada nggak dia? Kemarin nanya gitu kan. Jadi kita itu diskusi itu menginterpretasikan hasil kita diskusikan. Dengan apa? Dengan teori terdahulu, dengan pembahasan dalam tabulasi artikel, kita diskusikan di situ. Oke, next. Conclusion itu kesimpulan. Kalau pertanyaan penelitiannya 2, kesimpulannya 2. Kalau dicek sinkron antara research problem, research questions, dan conclusion. Harus sinkron. Dan conclusion harus clear dan padat. Conclusion jangan ke sana kemari. Kalau mau ke sana kemari adanya di discussion. Conclusion itu cuma sedikit aja. Next. Ucapan terima kasih kepada para pembimbing, para penyandang dana, para proofreader dan typist, tukang ketiknya, supplier yang ngasih material, bahan-bahannya, boleh sebutkan. Harus dijelaskan karena itu bagian dari yang membantu kita. Next. Referen itu daftar pustaka. Sudah bisa ya pakai Mendeley. Next. Oke, next. Sudah cukup ya. Nah, ya sama ini Aimrat terus. Ya sama ini Aimrat terus. Nah, ini dikerjakan sendiri ya. Next. Jawabannya ada ya. Waduh, saya salah ngasih. Kok kuisnya ada jawabannya bisa dia? Wah, ya sudahlah. Jawabannya yang mana yang benar? Nomor 2 coba. Kuisnya nomor 2. Nah, ini kuis nomor 2. Jawabannya dari mana ke mana terus? Sudah dikasih jawaban, salah ngirim. Harusnya jawabannya tutup dulu. Ya enggak lah ya, biarin aja ya. Nih, nomor 3. Yes apa no? Coba cek. No ternyata jawabannya. Kenapa? Dijelasin sama dia. Next. Karena begini. Oke, sudah cukup Vita dia, bisa di-close. Baik Bapak Ibu, untuk PPT yang 2 lagi, karena cuma dibaca saja ya. Bapak Ibu baca, kalau ada pertanyaan silakan. PPT nomor berapa, pertanyaannya apa. Baik Vita dia dan teman-teman, Dinda, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya di tempat saya sudah jam 21 WIB. Nah, kita masih punya rencana untuk bertemu lagi panjang, sebenarnya kita pengen sampai jam 22 ya, atau 23, atau 24. Tapi waktu kita terbatas. Jadi Bapak Ibu tinggal praktis. Kalau ada kesulitan kasih tahu ya. Nah, sampai sini dulu saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya serahkan kembali ke Vita Dia dan Adinda. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach.
Baik Bapak Ibu, sebelum kelas diakhiri, jadi ini kan kembali saya mengingatkan ya, kita kan break nih 1 minggu ya Bapak Ibu. Nah ini waktunya Bapak Ibu buat menulis, nanti di minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, nanti kita baru bahas yang dituliskan oleh Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan, silakan di grup nih. Ada kesulitan apa, langsung aja Bapak Ibu itu bisa scan capture. Apa sih yang sulit terus gitu, nanti nunggu jawaban dari Coach Aseli gitu. Jadi tetap bisa berkomunikasi di grup. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum diakhiri, seperti biasa kita berfoto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Yuk, on cam yuk Bapak Ibu. Oke, nah udah mulai banyak yang on cam nih. Oke. Nah, oke. Baik, foto dulu ya dari yang slide pertama. Sudah siap ya Mbak Dinda? Ayo semangat Bapak Ibu. Kita gayanya lebih semangat nih. Oke. 1, 2, 3. Oke. Next slide. Oke. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Semoga tulisannya Terima kasih, Coach. selesai. Terima kasih. Ya, sampai jumpa